Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Imam Tantowi, di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan strategi sehari-hari saya. Apakah strategi itu saya menggunakan indikator apa, menggunakan osilator apa? Disimak videonya dengan baik dan benar, karena di sini saya akan membagikan strategi yang sering saya gunakan setiap hari untuk trading di platform All In Trade. Tetapi sebelum lanjut, untuk Bapak Ibu semuanya yang belum mempunyai akun All In Trade atau ingin membuat akun All In Trade agar mendapatkan bonus 100%, silakan Bapak Ibu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, jadi yang pertama kita masuk di website All In Trade Indonesia. Nah, ini ya. Untuk websitenya sendiri adalah https://allintrade-idn0.id. Oke, atau agar tidak ribet untuk mengetik, silakan cek link yang ada di deskripsi video ini. Karena apa? Karena di website All In Trade Indonesia kita bisa mendaftar di dua pendaftaran. Maksudnya di sini kita bisa mendaftar di FTT dan akan mendapatkan bonus 100%. Ya, dan juga kita bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Nah, silakan yang ingin mempunyai akun baru atau mendapatkan bonus ketika deposit dengan jangka waktu 1 jam. Ya, kalian bisa mendaftar di website All In Trade Indonesia. Untuk websitenya sendiri ini ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke, apa saja sih indikator dan osilator yang sering saya gunakan untuk trading sehari-hari saya dengan durasi 2-3 menit? Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya saya menggunakan osilator RSI. Nah, mengapa RSI? Karena pergerakan RSI ini 100% sama halnya dengan candlestick. Jadi, jika kita perhatikan, ketika candle ini turun, RSI akan juga mengikuti pergerakan turun. Ketika candle itu naik, RSI akan juga mengikuti pergerakan candle itu naik. Jadi 100% RSI itu pergerakannya sama dengan candlestick. Ada perbedaan antara RSI dan candlestick, yaitu ketika adanya gap. Nah, ketika adanya gap, di situ RSI tidak memberikan pergerakan yang sama dengan candlestick. Jadi ketika ada gap, sebaiknya kita tidak trading ya. Kita tidak trading ketika adanya gap. Oke, dan mengapa saya menggunakan stochastic oscillator? Karena yang pertama adalah RSI ini tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, jika kita hanya menggunakan satu osilator saja, RSI saja, nah tanpa ada pembanding dari osilator stochastic ataupun MACD, nah itu saya kurang yakin ya. Saya kurang yakin untuk melakukan open posisi. Mohon maaf, bukan MACD, tetapi MACD ya, MACD. Nah, jadi kita perhatikan di sini RSI dan stokastik sama-sama sinkron. Nah, ya sama-sama menunjukkan sinyal sell. Nah, di sini kita bisa melakukan open posisi sell berdasarkan sinyal dari RSI dan stokastik. Karena apa? Karena osilator RSI dan stokastik ini sama-sama menunjukkan sinyal sell. Nah, jika kita melakukan open posisi di sini selama 2 menit kita sudah mendapatkan profit ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya juga tidak hanya menggunakan RSI dan stokastik saja. Karena trading sehari-hari saya juga menggunakan yaitu indikator Bollinger Band. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah strategi yang sering saya gunakan setiap hari ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya bisa melakukan open posisi ketika market sideways, saya bisa melakukan open posisi ketika adanya tren baru, nah, dan saya bisa melakukan open posisi ketika adanya reversal. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu jangan mengikuti strategi saya karena setiap orang itu mempunyai kenyamanan masing-masing menggunakan osilator maupun indikator apa saja. Tetapi di sini saya ingin berbagi bagaimana cara saya melakukan open posisi dengan baik dan benar. Jangan di skip videonya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan open posisinya dengan baik dan benar. Dan yang jelas Bapak Ibu harus mempunyai manajemen keuangan yang baik
Agar apa? Agar kita bisa tetap profit dan meminimalisir resiko. Oke. Dan setiap kali saya melakukan open posisi, di situ saya akan memberikan alasannya, Bapak Ibu. Di situ saya akan memberikan alasannya. Oke. Ya, kita perhatikan di sini trennya naik ya. Tren naik. Nah, cenderung kita melakukan open posisi buy. Tetapi kita perhatikan stokastik osilatornya. Nah, stokastik osilatornya belum berpotongan dan sekarang ini sudah mulai berpotongan ya. Maka dari itu kita bisa melakukan open posisi di sini Bapak Ibu. Oke. Di sini kita melakukan open posisi buy selama 2 menit. Nah, mengapa? Nah, alasannya apa Mas Imam? Karena kita perhatikan di sini ya. Di sini tren naik. Bapak Ibu perhatikan di sini trennya naik. Alasan yang pertama ya, alasan yang pertama berdasarkan Bollinger Band juga arahnya naik ya. Karena upper band dan lower band ini sama-sama menunjukkan sinyal buy. Dan kita perhatikan juga dari RSI, RSI dan stokastik ini sama-sama menunjukkan sinyal buy ya, sama-sama arahnya ke atas, Bapak Ibu, arahnya ke atas. Maka dari itu di sini saya melakukan open posisi buy selama 2 menit. Mengapa 2 menit? Karena di sini saya menggunakannya time frame-nya 1 menit. Nah, oke. Dan kita tunggu ya Bapak Ibu ya, dan kita tunggu ya. Dan kita tunggu bagaimana hasilnya, kita tidak ada yang tahu. Yang paling penting, Bapak Ibu sudah mempunyai alasan. Ya, Bapak Ibu sudah mempunyai alasan mengapa saya melakukan open posisi buy maupun open posisi sell. Karena jika Bapak Ibu tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik, sama saja Bapak Ibu melakukan judi, bukan trading tapi ya. Oke, jadi kita harus mempunyai alasannya mengapa kita melakukan open posisi sell, open posisi buy. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan ya Bapak Ibu, mengapa saya melakukan open posisi buy di Euro USD, dan kita tunggu masih ada waktu 18, 17, 16, 15 detik. Oke. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin ingin bergabung di Telegram saya dan mengikuti analisa saya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar all in trade, seperti contohnya berita ekonomi. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Bapak Ibu bisa bergabung, berdiskusi bersama trader lainnya ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, atau Bapak Ibu juga bisa mengikuti edukasi all in trade Indonesia. Nah, bagaimana cara trading dengan baik dan benar? Silakan Bapak Ibu bisa bergabung secara gratis. Tinggal siapkan modal saja untuk trading, ya. Oke, di sini kita profit ya Bapak Ibu ya. Di Euro USD kita profit. Nah, saya jelaskan lagi ya, Oke, di sini kita perhatikan ini trennya keadaan naik Bapak Ibu. Ini trennya keadaan naik ya. Alasan yang pertama, yang artinya kita cenderung untuk melakukan open posisi buy, dan yang kedua, RSI-nya juga pergerakannya naik, arahnya ke atas. Alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, kita perhatikan di sini adanya perpotongan dari stokastik, yang artinya RSI, stokastik, serta Bollinger Band ini sama-sama sinkron untuk menunjukkan open posisi sell. Ya, sama-sama sinkron memberikan sinyal untuk melakukan open posisi buy. Mohon maaf, bukan sell tetapi buy. Ya Bapak Ibu ya, di sini ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya mengapa saya melakukan open posisi buy di sini. Ya. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Kita akan lanjut mencari momennya lagi. Momen yang kita bisa mempunyai alasan untuk mendapatkan profit. Nah, di sini oke, di sini kita telat. Oke ya, di sini kita telat. GBP USD kita telat. Jadi Jepang Yen kita telat. Kita tunggu. Mencari momen yang pas itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan open posisi.
agar tetap profit. Oke, kita telat di sini ya. Kita telat, tidak apa-apa. Oke, di sini sepertinya ada penembusan. Nah, di sini kita bisa nih. Saya tunggu turun ini. Saya tunggu ini turun. Sebenarnya terlambat ya, terlambat. Nah, di sini ada pembukaan tren baru Bapak Ibu. Kita bisa mengikuti open posisi buy di sini. Sebenarnya seperti itu, ya. Karena garis upper band dan lower band ini semakin menjauh, dan SMA 20-nya juga bergerak ke atas. Oke, RSI stokastik sama-sama sinkron. Oke, wah telat, tapi nggak apa-apa ya. Di sini saya melakukan open posisi sell. Open posisi sell selama 2 menit dan kita tunggu bagaimana hasilnya. Saya mendapatkan persentase di angka 61%. Dan perlu diingat, tidak ada strategi yang menjamin Bapak Ibu semuanya profit 100%. Yang menjamin Bapak Ibu semuanya profit adalah Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi dan disiplin terhadap rencana trading Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan trading ya di platform All-in Trade, sebaiknya Bapak Ibu harus mempunyai target profit, target loss. Nah, itu Bapak Ibu harus mempunyai target walaupun kita trading di FTT ya, bukan di forex. Oke ya, saya loss ya di sini ya. Saya loss di sini tidak apa-apa. Ini saya akan melakukan kompensasi kekalahan. Oke, GBP NGD sepertinya ini bisa untuk melakukan open posisi sell. Kok 5 dolar? Saya tambah lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan semoga ini profit. Karena apa? Berdasarkan Bollinger Band, kita perhatikan di sini keadaan trennya sideways. Jadi ketika adanya tren sideways dan candlestick menembus di SMA 20 arah ke bawah, di situ sinyal yang diberikan oleh Bollinger sinyal sell ya, sinyal sell. Serta RSI dan stokastik ini RSI-nya berada di bawah median 50. Ya, median 50 yang artinya trennya menunjukkan tren turun ya, sinyal turun, sinyal sell. Serta stokastiknya juga sama-sama menunjukkan sinyal sell. Nah, maka dari itu indikator Bollinger, RSI dan stokastik ini sama-sama menunjukkan sinyal sell. Artinya sinkron. Nah, ketika adanya sinkronisasi, kita bisa melakukan open posisi sesuai sinyal yang diberikan oleh indikator Bollinger Band, RSI dan stokastik. Nah, jadi seperti itu. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Kita tidak tahu, semoga ini profit ya. Oke. Aduh. Semoga ini tetap turun Bapak Ibu ya. Karena di sini sudah ada perlawanan ya, ada perlawanan. Nah, tinggal berapa detik? 20 detik. Semoga tidak tersliding ya. Kita tunggu ya. 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, kita profit. Yang satunya tersliding ya Bapak Ibu ya. Yang satu profit, yang satu tersliding. Oke, tapi tidak apa-apa. Ya, namanya trading hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu pelajari. Jangan lupa di-share ya videonya, jangan lupa di-share. Bapak Ibu pelajari bagaimana cara melakukan open posisi ketika market trend, ketika market sideways, dan bagaimana cara membaca indikator Bollinger Band, RSI dan stokastik. Saya sudah menjelaskannya dengan detail ya, karena ini strategi ini sering saya gunakan setiap hari untuk trading. Oke Bapak Ibu, mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Imam Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.